wabarakatuh. Saya Rini Mukmalina, guru sejarah SMA Negeri 1 Losarang, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Pendidikan Indonesia, sedang mengikuti uji kinerja dengan materi kebijakan-kebijakan ekonomi masa demokrasi terpimpin menggunakan metode cooperative learning tipe Jigsaw. Selamat. Iya, ada Bu. Kenapa ada? Trikrama Bu. Trikrama kenapa? Alfa. Jadi ada 3 yang tidak masuk ya. Iya Bu. Terima kasih. Kemudian kita hari ini akan membahas tentang kebijakan ekonomi masa demokrasi. Minggu kemarin kita bahas tentang apa? Kebijakan politik. Saya katakan selamat pagi. Janji Anies. Realisasi apa? Anies janjinya apa? Ibu. Ada yang minta Mengubah kota menjadi desa menjadi kota Bu. ada, saya masih ingat sekali yang sekarang
pembahasan Gampang kok diperbesar sih. ekonomi masa demokrasi terpimpin, kita akan menggunakan metode atau model pembelajaran kooperatif learning tipe Jigsaw. Apa itu model kooperatif learning tipe Jigsaw? Adalah model pembelajaran mengkelompokkan kalian ke dalam kelompok besar yang nantinya dibagi lagi ke dalam kelompok kecil. Nanti saya akan berikan LKPD ya, silakan untuk berkumpul ke dalam kelompok 5 besar. Satu kelompoknya berisikan 5 kelompok. Silakan untuk saya akan bagikan ini nanti yang akan ditempel ya di LKPD-nya. Sudah, yang nomor 1 dong. 1. Saya lagi nomor 3.
Ya, silakan kembali ke kelompok awal. Silakan nomor 1, Cung. Siapa yang nomor 1? Ya, Riki, coba baca, Kak. Ini. Nomor 1, silakan baca dari pertanyaannya ya. Pada demokrasi pemimpin terdapat kebijakan penting, yaitu pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang bernilai 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengah. Setengahnya pada masa itu pemerintahan berencana memangkas angka-angka nol pada mata uang Indonesia. Bagaimana pendapatmu tentang kebijakan tersebut? Menurut pendapat saya tentang kebijakan tadi, yaitu pemotongan nilai uang dengan cara memotong semua uang, ini instrumen bagi pemerintah dalam mendorong tingkat kepercayaan baik kepada masyarakatnya sendiri ataupun regional, nasional dan global. Itu nomor 1. Nomor 2 siapa? Ajeng. Ajeng dulu. Kebijakan Alibaba adalah kebijakan menjalin kerjasama antara pribumi dengan manusia. Setelah beberapa dekade, ternyata sektor ekonomi masih dikuasai oleh manusia. Kenapa orang Cina bisa menguasai perekonomian Indonesia dari dulu sampai sekarang? Karena mereka mempunyai mindset atau pikiran positif. Mindset tersebut diturunkan dari generasi ke generasi, dan itu merupakan faktor utama mereka menjadi sukses. Ada jawaban yang berbeda nggak sama Ajeng? Sama semuanya. Oke, nomor 3. Nomor 3, atasnya positifnya adalah membantu masyarakat miskin dalam perekonomiannya. Negatifnya menjadikan masyarakat malas dan bergantung pada pemerintah. kelompok ini siapa yang menonton? Seperti dari kenyataan pangan seperti terasa dalam kedelai, pemerintah selalu melakukan kebijakan impor yang mengakibatkan harga beras atau kedelai yang naik. Bagaimana pendapat tentang hal tersebut? Kebijakan impor memang membantu kestabilan perekonomian, tetapi untuk jangka panjang akan memberatkan pelaku usaha seperti petani. Akibat impor beras, maka harga beras ketika panen turun. Jadi impornya ketika itu memang turun harganya, harga berasnya atau kedelai itu, tapi ketika pabriknya panen, para petani panen atau kedelai panen, justru harganya naik. Silakan tepuk tangan. Ya, Dedi. Dalam perekonomian dunia memasuki pasar bebas menuju Indonesia, jelaskan bagaimana Indonesia menurut saya isi dengan mempromosikan produk unggulan daerah untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal seluruh dunia. Untuk Meningkatkan potensi ekonomi lokal. ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, itu adalah lembar kerjanya. Silakan
juga dari itu Bu. Tangan 20 Bu. Yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, Dedi. Yang 9, terus Haini. Gimana soalnya? Hafel, aku. Fani. Dia Novika. Terus Maul. Dani. Raffi. Oh, Raffi ada. Cinta Dias. Deva. Diki. Resti. Sampai Resti.
mari alangkah baiknya kita bacakan terlebih dahulu hamdalah. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mari kita lanjutkan dengan membaca doa dalam hati. Membaca doa dalam hati, mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.